Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, sukses, yes. Untuk memulai aktivitas hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih anak. Selanjutnya anak-anak silakan duduknya dirapikan, kemudian pastikan hanya buku pendidikan agama Islam dan peralatan untuk membuat proyek kita hari ini yang ada di atas meja. Kemudian silakan dicek kanan dan kirinya, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Berarti lengkap ya. Selanjutnya sebagai kegiatan rutinitas kita, yaitu kita membaca surat pendek, dan hari ini kita akan membaca surat Al-Kafirun. Silakan dimulai anak-anak, dimulai dengan membaca ta'awudz bersama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Wina silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Selanjutnya Bapak mau tanya tentang pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang apa anak-anak? Ayo tepuk tangan untuk Mbak Ocha. Ya, minggu lalu kita membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslim dengan kaum Quraisy. Letaknya di mana, Pak? Letaknya itu berada di Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu adalah nama sebuah kota, sebuah perkampungan itu ya. Ya, perjanjian damai itu berlangsung selama 10 tahun. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu akan masih berhubungan dengan perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya anak-anak silakan berdiri semua. Kita akan ice breaking dulu agar kita lebih bersemangat. Are you ready? Ready. Topo 1, topo 2, topo 3, topo 4, topo 5.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali anak-anak. Selanjutnya, yaitu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan kita adalah agar anak-anak mengerti tentang peristiwa Fathu Mekah. Kemudian, yang kedua adalah agar anak-anak mengerti sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Dan kemudian tujuan yang ketiga agar anak-anak dapat menerapkan peristiwa Fathu Mekah itu dalam perilaku terpuji dan diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Pertanyaan yang pertama, apa itu strategi? Strategi adalah rencana. Oh ya, tepuk tangan untuk Mas Yabi. Ya. Strategi itu adalah rencana atau tujuan untuk menggapai sesuatu. Itu namanya strategi. Sesuatu yang sudah dirancang atau direncanakan dengan baik. Kemudian soal yang kedua, mengapa memaafkan itu penting? Ada yang bisa jawab? Ayah, tepuk tangan untuk Mas Ilham. Jadi dengan kita memaafkan itu penting ya. Memaafkan itu akan terjalin kedamaian, kemudian ketentraman. Seperti itu ya. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan nilai perdamaian di lingkungan sekolah? Ada yang bisa jawab? Ia menghargai pendapat orang lain. Tepuk tangan untuk Mbak Arifah. Kemudian selanjutnya anak-anak silakan diperhatikan. Bapak akan menjelaskan materi tentang peristiwa Fathu Mekah. Karena dari materi ini nanti kita akan membuat sebuah proyek ya. Silakan diperhatikan, silakan dicatat poin-poin pentingnya. Latar belakang peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah, yaitu Rasulullah dan kaum Quraisy sepakat untuk menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai yang berlangsung selama 10 tahun. Kaum muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kaum Quraisy dipimpin oleh Suhail bin Amr. Kemudian lanjut strategi damai Rasulullah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad memutuskan untuk menyerang Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mempunyai strategi-strategi. Yang pertama, menyusun pasukan yang besar tapi tanpa provokasi, membawa 10.000 pasukan. Orang naik provokasi nanti di sana tidak ada yang boleh anarkis. Kemudian yang kedua, larangan membunuh dan merusak. Jadi dari 10.000 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah dilarang untuk membunuh dan merusak. Yang ketiga, pengampunan umum. Jadi semua kaum Quraisy diampuni. Mereka yang mau masuk Islam dipersilakan. Mereka yang tidak mau masuk Islam dipersilakan untuk keluar dari kota Mekah. Diberikan pengampunan. Kemudian yang keempat, masuk Ka'bah dengan damai. Tujuan Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah dengan tujuan untuk damai. Kemudian selanjutnya, yaitu hasil dan hikmah peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama, tidak ada pertempuran besar dan Mekah berhasil dibebaskan dengan damai. Kemudian hasil yang kedua, penduduk Mekah melihat keluhuran akhlak Rasulullah dan banyak yang akhirnya memeluk Islam. Kemudian yang ketiga, peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Islam mengutamakan kedamaian, persaudaraan, bukan permusuhan.
Kemudian ada sebuah video anak-anak, silakan diperhatikan. Ini adalah video tentang peristiwa Fathu Mekah dan video tentang strategi Rasulullah ke kota Mekah membawa 10.000 pasukan dengan tujuan damai. Silakan dilihat. Maka semenanjung Arab punya arti agama yang sangat penting. Di sana ada Ka'bah, bangunan berbentuk kubus yang suci. Orang-orang Arab dari berbagai suku datang ke Makkah setiap tahun untuk naik haji. Haji ini jadi waktu berdagang dan bertukar budaya. Kota Makkah pun jadi pusat perdagangan dan spiritual. Tapi munculnya Islam di abad ke-7 Masehi. Ajaran Nabi Muhammad tentang satu Tuhan menantang kepercayaan banyak dewa. Banyak orang Makkah yang menentang Nabi Muhammad dan melihat itu. Ini bikin konflik antara umat Muslim di Madinah dan umat suku. Ya, selanjutnya anak-anak. Tadi anak-anak sudah mendengarkan materi dari Bapak, kemudian juga ada video yang sudah kalian lihat ya. Kemudian kita akan mencari permasalahan yang relevan di lingkungan sekolah. Yang pertama, konflik antar teman. Yang sering terjadi di sekolahan kita, di kelas kita, konflik antar teman itu apa anak-anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Permasalahan yang sering terjadi antara teman di lingkungan sekolah. Ya, misalnya berebut alat tulis, orang tidak diberikan pinjaman tapi tetap meminjam. Apalagi anak-anak? Selanjutnya, konflik antar kelompok. Kita lihat antara kelas 1, kelas 2 mungkin. Yang sering terjadi itu masalahnya apa anak-anak? Tidak mau menerima anak lain. Bisa. Kemudian berebut sapu. Sering terjadi anak-anak? Ya, sering terjadi antar kelompok yang tidak punya sapu, kemudian pinjam di kelas lain, minjamnya dengan tidak sopan, kemudian dengan marah, akhirnya menimbulkan apa? Permasalahan, menimbulkan dendam. Solusinya gimana? Sama. Nah, sama, kita harus menyadari bahwa sekolahan ini adalah satu. Ya. Jadi kalau sekolahan ini adalah satu, di mana apabila ada teman kita yang memang meminjam dan itu kita punya, maka kita pinjamkan. Dan juga ketika kita yang posisinya mungkin meminjam, seandainya kita meminjam harus dengan sopan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian konflik selanjutnya, yaitu konflik dengan guru. Mungkin ada? Seperti apa konflik dengan guru? Merasa tugas terlalu sulit, bisa. Atau aturan terlalu ketat. Pak Alif itu loh, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, kenapa harus sholat duha pagi Pak? Kenapa harus membaca Asmaul Husna? Ya. Jadi Pak Alif menerapkan bahwa anak-anak itu harus terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Dengan kita melaksanakan sholat duha di pagi hari, itu akan melancarkan rezeki kita, memberikan kita kesehatan. Jadi seperti itu. Kemudian konflik dengan lingkungan sekolah. Seperti apa konflik kalau di lingkungan sekolah anak-anak? Nah, itu yang sering terjadi ya. Di mana anak-anak tidak menyadari bahwa hari ini adalah piket. Seperti itu piketnya. Ya. Wis masuk melihat bahwa sekolah itu kotor, kemudian dia tidak mau menyapu karena apa? Lah kancane lu ya ndak nyapu, ya.
ada rasa iri dengan teman yang lain. Solusinya gimana? Harus mempunyai tanggung jawab. Anak-anak ini harus punya tanggung jawab. Berarti kalau memang hari ini piket saya, berarti hari ini kelas ini harus bersih. Teman-teman saya harus bisa belajar dengan nyaman. Jadi dibudayakan seperti itu. Bisa anak-anak? Oke. Selanjutnya, Bapak mau membuat kelompok. Ya. Dari kelompok 1 itu ada Arifa, Keko, Wina, Ocha. Kelompok 2 ada Putri, Yapi, Rafa, Kesya, Wahyu. Kemudian kelompok 3 ada Kenzi, Vano. Kemudian Ilham sama Aji. Silakan bertukar tempat. Seperti kelompok yang sudah dibagi sama Pak Alif. Ya, bertukar tempat. Semangat dulu anak-anak. Tepuk semangat. Oke. Dari kelompok yang sudah dibagi sama Pak Alif, kelompok 1 yaitu kelompok audiotorik, yaitu akan membuat puisi tentang perdamaian peristiwa Fatu Mekah. Kemudian dari kelompok 3 yaitu akan dari kelompok kinestetik, yaitu akan membuat infografis. Kemudian dari kelompok 1, kelompok visual akan membuat poster perdamaian. Silakan dikerjakan anak-anak. Pastikan ketua regu ya, pastikan ketua regu melibatkan semua anggotanya dalam mengerjakan proyek ini. Silakan diwarnai, kemudian dan jangan lupa diberi nama kelompok ya. Pak Ali berikan waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Sudah ya anak-anak? Sekarang silakan dipresentasikan. Dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Semuanya silakan maju ke depan ya. Kelompok 1 yaitu kelompok audiovitorik membuat puisi tentang perdamaian dari peristiwa Fatu Mekah. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil puisi dari kelompok kami tentang perdamaian. Ketika malam menyelimuti tanah suci, damai menyeruak dalam sunyi. Fatu Mekah kisah penuh cahaya, menuntun jiwa menuju harmoni semesta. Bendera putih berkibar megah. Tiada perang, tiada dendam meluap. Rasul mulia panutan umat, membawa cinta bukan perdamaian saja mengikat. Dosa-dosa lalu dimaafkan sepenuh hati, tanpa syarat, tanpa kebencian membeli. Maka menyambut dalam kehidupan mesra. Islam. Ya, silakan. Sudah. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dulu ya. Dari kelompok 1 anak-anak yaitu tentang puisi perdamaian. Tadi sudah didengarkan semua. Dari puisi perdamaian ini dapat disimpulkan ya. Adakah pertanyaan dulu dari anak-anak? Ada pertanyaan enggak? Tidak.
Jadi puisi perdamaian ini sangat bagus sekali anak-anak. Di sini bagaimana bendera putih dikibarkan oleh kaum Quraisy, kemudian di sini Rasulullah membawa dengan rasa cinta, kemudian tidak ada ketajaman pedang. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Kemudian kelompok 2, kelompok 2 poster perdamaian, silakan maju ke depan. Berikan salam dulu. Silakan anak-anak diberikan salam dulu. Ya silakan. Silakan ditunjukkan hasilnya kepada teman-teman. Dilihatkan ke sini, Mbak. Ya itu gambar apa, anak-anak? Ya Ka'bah. Kemudian di situ di gambar itu banyak sekali orang-orang yang sedang melaksanakan apa? Haji. Ya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Salam dulu, kemudian boleh duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil infografiknya silakan dibaca. Oke. Dari kelompok 3 anak-anak, ini dapat dilihat ya. Ini adalah gambar kota Mekah. Kemudian dari tadi yang dibacakan oleh Mas Yati, bahwa di sini ada informasi bahwa peristiwa Fathu Mekah terjadi pada saat bulan Ramadan, terjadi pada tahun 8 Hijriah, tepatnya pada tahun 630. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan salam, kemudian duduk kembali. Silakan duduk anak-anak. Kemudian selanjutnya anak-anak silakan mengerjakan lembar LKPD. Silakan dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. Bapak berikan waktu 10 menit. Saudara anak, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Selanjutnya anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari dari awal, kemudian kegiatan kelompok, kemudian dari evaluasi individu, itu dapat kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah peristiwa Fathu Mekah sebuah kemenangan yang dicapai dengan penuh kedamaian, menunjukkan keadilan, kasih sayang, dan ketinggian akhlak Rasulullah. Peristiwa ini membawa perubahan besar bagi umat Islam dan menyatukan kembali suku-suku Arab
di naungan Islam. Kemudian kesimpulannya bahwa perdamaian di dalam kelas itu dapat kita ciptakan, yaitu dengan apa anak-anak? Dengan sadar diri, tidak boleh egois, tidak boleh menjadi anak yang pendendam. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuli, bullying itu tidak diperbolehkan. Kemudian menerima perbedaan orang lain. Selanjutnya ada 3 pertanyaan dari Bapak. Rasulullah SAW tidak menunjukkan kesombongan setelah memenangkan Fadhu Mekah. Bagaimana cara kita mencontoh sikap rendah hati? Bagaimana kita mencontohnya anak-anak rendah hati? Bagaimana? Menerima kekurangan orang lain, tidak boleh pendendam. Kemudian soal kedua, bagaimana kita bisa menjaga perdamaian di sekolah atau di rumah? Bagaimana caranya menjaga perdamaian? Tidak saling bertengkar, benar Mbak Arifah, tepuk tangan untuk Mbak Arifah. Kemudian soal yang ketiga, apakah kamu pernah mengalami perbedaan pendapat dengan teman? Pernah? Berakhir dengan baik apa dengan buruk? Baik, oke. Selanjutnya, Bapak mau tanya tentang refleksi singkat. Apabila teman kamu yang berbuat salah kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Menegur. Kemudian yang lain, apabila teman kamu ada yang melakukan salah, apa yang kamu lakukan? Menasihatinya, menegur, oke. Benar semuanya. Kemudian soal yang kedua, apabila ada teman kamu yang diejek oleh teman lain, apa yang akan kamu lakukan? Melaporkan kepada guru. Tepuk tangan untuk Mas Ilham. Kemudian soal yang ketiga, apa tanggung jawabmu sebagai siswa? Mengerjakan soal dengan jujur, benar. Terus mematuhi aturan sekolah, benar. Apalagi? Tanggung jawab kalian juga tentang kebersihan kelas dan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya Bapak ingin menyampaikan topik kita di minggu depan, yaitu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perjuangan Rasulullah setelah peristiwa Fadhu Mekah. Jadi anak-anak silakan semuanya wajib untuk masuk dan mempersiapkan diri. Selanjutnya kita sudah berada di penghujung kegiatan. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Kepada ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.